Di akhir dekade 80-an, sepak bola Prancis berada dalam situasi yang memprihatinkan. Pada kualifikasi Piala Dunia 1990, mereka gagal lolos setelah hasil buruk di fase grup. Itu menjadi awal dari masa sulit yang berlanjut beberapa tahun ke depan. Kualifikasi berikutnya, menuju Piala Dunia 1994, berakhir lebih menyakitkan. Kekalahan dari Israel di Paris, dan gol telat Bulgaria di menit akhir, membuat Prancis kembali gagal lolos ke turnamen terbesar dunia. 2 Piala Dunia terlewatkan. Kepercayaan publik pun runtuh. Di tengah tekanan besar, federasi mengambil arah baru. Aimé Jacquet ditunjuk sebagai pelatih kepala. Pilihan yang sempat diragukan, karena pendekatannya dianggap terlalu konservatif. Namun Jacquet punya rencana jangka panjang. Ia membentuk ulang kerangka tim, dan memberi peran penting kepada gelandang muda bernama Zinedine Zidane. Prosesnya tidak cepat, tapi hasilnya terlihat jelas. Pada tahun 1998, Prancis menjadi juara dunia di rumah sendiri. 2 tahun kemudian, mereka menjuarai Piala Eropa. Dari kegagalan di babak kualifikasi, sampai menjadi penguasa sepak bola dunia, ini adalah perjalanan Prancis dari keraguan menuju kejayaan. Penghujung dekade 80-an, Prancis menghadapi kenyataan pahit. Timnas mereka gagal lolos ke Piala Dunia 1990. Dalam grup kualifikasi yang berisi Yugoslavia, Skotlandia, dan Norwegia, Prancis hanya mengoleksi 9 poin dari 8 laga. Hasil itu menempatkan mereka di peringkat ketiga, tidak cukup untuk ke Italia. Ini adalah kemunduran besar Prancis di era Michel Platini, sebelumnya selalu menjadi kekuatan yang disegani di Piala Dunia. Mereka berhasil menembus babak semifinal pada edisi 1982 dan 1986. Namun kini, situasinya sangat berbeda. Mereka bahkan gagal lolos ke putaran final. Generasi emas Michel Platini sudah lewat, tidak ada lagi sosok pemimpin di lapangan, federasi bingung, tim tidak konsisten. Dan ironisnya, Platini yang duduk di bangku pelatih saat itu, mewarisi tim yang sudah kehilangan arah. Namun di balik kegelapan itu, perlahan mulai tumbuh harapan baru. Generasi muda mulai masuk menggantikan nama-nama lama. Michel Platini mencoba membangun ulang dari fondasi paling dasar. Laurent Blanc, Emmanuel Petit, David Ginola, dan Didier Deschamps, kini mereka mulai diberi kepercayaan, nama-nama itu menjadi simbol perubahan. Sementara pemain seperti Papin dan Eric Cantona masih bertahan sebagai tulang punggung. Mereka adalah jembatan dari era lama ke era baru. Perpaduan inilah yang coba diandalkan Michel Platini. Dan ketika kalender berganti ke tahun 1992, Les Bleus datang ke Euro dengan wajah baru dan rasa percaya diri yang kembali tumbuh. Mereka tampil solid di babak kualifikasi, menjadi juara grup dan tak terkalahkan. Media mulai optimis, publik yakin, ini waktunya Prancis bersinar lagi. Tapi kenyataan berbicara lain. Di turnamen, performa mereka justru datar. 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Prancis gagal lolos dari fase grup. Kekecewaan kembali menyelimuti negeri itu. Tak lama setelah itu kabar besar datang. FIFA menunjuk Prancis sebagai tuan rumah Piala Dunia 1998. Sebuah kehormatan sekaligus beban besar. Karena status tuan rumah tak menjamin apapun. Apalagi saat fondasi tim sedang rapuh. Michel Platini mundur dari kursi pelatih. Gérard Houllier masuk menggantikan. Targetnya jelas, membawa Prancis lolos ke Piala Dunia 1994. Awalnya berjalan mulus, kemenangan demi kemenangan diraih. Melawan Swedia, Austria, dan Finlandia, puncak klasemen jadi milik mereka. Tapi semuanya berubah di 2 laga terakhir, lawan Israel dan Bulgaria. Keduanya dimainkan di kandang sendiri. Dari 2 laga itu Prancis hanya butuh 1 poin saja untuk mengunci tiket lolos ke Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Namun kenyataan pahit kembali menghantam, kalah dari Israel, 2-3. Israel yang sebelumnya tidak pernah menang sepanjang babak playoff, tidak bisa mereka taklukkan. Dan kemudian laga penentuan, Prancis versus Bulgaria, 17 November 1993. Skor 1-1 bertahan hingga menit ke-90. 1 poin sudah cukup, tapi David Ginola mengambil keputusan fatal. Alih-alih menahan bola, ia malah mengirim umpan silang terburu-buru, langsung disapu pemain Bulgaria. Dalam sekejap, Bulgaria melancarkan serangan balik. Emil Kostadinov menerima bola dan mencetak gol. Prancis tersingkir.
Ginola jadi sasaran kemarahan rakyat Prancis, disebut sebagai pembunuh sepak bola Prancis. Houllier pun menyalahkannya secara terbuka. Tim tercerai-berai, federasi kacau, kepercayaan publik runtuh total. Setelah kekalahan menyakitkan dari Bulgaria, timnas Prancis seperti kehilangan arah. Ruang ganti diliputi kekacauan, rasa percaya diri runtuh, kegagalan lolos ke Piala Dunia tahun 1994 jadi pukulan besar, bukan cuma untuk tim, tapi juga buat sepak bola Prancis secara keseluruhan. Di tengah situasi yang tidak menentu, federasi mengambil langkah penting. Gérard Houllier mengundurkan diri, dan posisinya digantikan oleh asisten pelatih Aimé Jacquet. Jacquet bukan sosok yang penuh sorotan. Ia tenang, sederhana, dan lebih suka bekerja di balik layar. Tapi sejak awal, pendekatannya jelas, memperbaiki fondasi tim. Langkah awalnya mengejutkan. Ia mencoret beberapa nama besar seperti Eric Cantona, David Ginola, Jean-Pierre Papin, dan Basile Boli, bek tangguh yang pernah membawa Marseille juara Liga Champions tahun 1993. Keputusan itu langsung menuai kritik. Tapi bagi Jacquet, ini soal membangun tim bukan mengumpulkan nama-nama terkenal. Ia tak datang dengan janji besar. Jacquet tahu luka yang ditinggalkan kegagalan Piala Dunia terlalu dalam untuk diobati dengan kata-kata. Yang ia lakukan adalah membentuk ulang kerangka tim. Ia mulai memilih pemain berdasarkan kebutuhan dan visi permainan, bukan popularitas. Di lini belakang, ia mempercayakan posisi kepada pemain-pemain seperti Marcel Desailly, Laurent Blanc, Lilian Thuram, dan Bixente Lizarazu. Sementara di lini tengah dan depan, ia mulai memberi ruang untuk nama-nama baru. Dari situ, muncullah satu nama yang kelak menjadi simbol generasi baru Prancis, Zinedine Zidane. Saat itu, Zidane masih membela Bordeaux. Belum terkenal, tapi sudah memperlihatkan potensi luar biasa. Tanggal 17 Agustus tahun 1994, Prancis menghadapi Republik Ceko dalam laga persahabatan. Zidane masuk di babak kedua dan mencetak 2 gol penyeimbang. Pertandingan berakhir 2-2, dan dari situlah perhatian mulai tertuju pada pemain muda berdarah Aljazair ini. Bagi Jacquet, itu bukan sekadar debut yang bagus. Itu sinyal bahwa generasi baru siap mengambil alih. Setelahnya, Prancis menjalani banyak laga uji coba. Jacquet tak fokus pada kemenangan. Ia bereksperimen, mencoba berbagai formasi, strategi dan rotasi pemain. Ia tahu, proyek ini bukan sprint, tapi maraton. Salah satu titik balik terjadi pada 16 Februari tahun 1994. Prancis bertandang ke Naples untuk menghadapi Italia, lawan yang selama puluhan tahun jadi momok. Terakhir kali mereka menang tandang atas Italia terjadi lebih dari 70 tahun sebelumnya, pada tahun 1920. Namun malam itu berbeda. Dengan skuad muda yang belum sepenuhnya matang, Prancis tampil disiplin dan berani. Gol tunggal Yuri Djorkaeff membawa kemenangan bersejarah. Prancis 1, Italia 0. Bagi publik, itu mungkin cuma laga persahabatan. Tapi bagi Jacquet, itu simbol penting. Bahwa tim ini bisa bersaing, bahkan di kandang lawan. Tak lama setelahnya, posisinya sebagai pelatih kepala dipermanenkan oleh federasi. Namun perjalanan ini tetap tidak mudah. Di luar lapangan, kritik berdatangan. Gaya main Prancis dianggap terlalu hati-hati, terlalu defensif, terlalu membosankan. Tapi Jacquet tak bergeming. Ia tahu, tim ini sedang dibentuk dari nol, dan proses membutuhkan waktu. Di balik layar, ia juga memperkuat ruang ganti. Tak ada lagi ego pemain bintang. Semua harus bekerja sama, saling hormat, dan fokus pada satu tujuan, kebangkitan. Memasuki tahun 1995, fondasi tim mulai terlihat kokoh. Zidane tumbuh menjadi kreator utama. Djorkaeff tampil konsisten, dan Didier Deschamps memimpin lini tengah dengan ketenangan dan kedewasaan. Perlahan tapi pasti, rasa percaya itu kembali. Dan ketika kualifikasi Euro 96 dimulai, Prancis bukan lagi tim yang rapuh. Mereka mulai terlihat seperti tim yang siap menantang dunia. Di babak kualifikasi Euro, Prancis berhasil lolos ke putaran final setelah finish di posisi kedua grup 1 babak kualifikasi. Meski tak terkalahkan dalam 10 pertandingan, Les Bleus hanya mampu meraih 5 kemenangan dan 5 hasil imbang. Dengan pertahanan luar biasa yang hanya kebobolan 2 gol dan mencetak 22 gol, mereka mengumpulkan 20 poin, terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen, Rumania. Hasil ini cukup untuk memastikan tiket ke turnamen utama di Inggris. Setelah masa eksperimen yang panjang, Prancis akhirnya memasuki Euro 1996 dengan satu hal yang belum mereka miliki sejak lama: stabilitas. Aimé Jacquet,
telah membangun kerangka tim selama 2 tahun terakhir. Pertahanan solid, gelandang pekerja keras, dan pemain kreatif seperti Zidane dan Djorkaeff siap menciptakan sesuatu yang berbeda. Tapi tekanan tetap besar. Ini adalah turnamen besar pertama Prancis sejak tragedi Bulgaria. Luka itu masih membekas, media masih ragu, fans masih setengah percaya. Euro 1996 diadakan di Inggris, dan Prancis tergabung di grup B bersama Spanyol, Bulgaria, dan Rumania, grup yang tidak mudah. Tapi kali ini, Prancis datang dengan pendekatan berbeda. Tenang, terstruktur, dan penuh kehati-hatian. Mereka tidak mengejar permainan indah, mereka mengejar efisiensi. Laga pertama melawan Rumania dimenangkan Prancis dengan skor 1-0 lewat gol Christophe Dugarry. Tidak bermain spektakuler, tapi efektif. Laga kedua, Prancis menghadapi Spanyol. Hasil akhir 1-1, Djorkaeff mencetak gol dan menunjukkan kelasnya sebagai playmaker modern. Di laga terakhir grup, Prancis menghadapi Bulgaria. Ini lebih dari sekadar pertandingan, ini kesempatan untuk menebus luka lama. 2 tahun sebelumnya, Bulgaria menghancurkan mimpi Prancis ke Piala Dunia 1994. Tapi kali ini Prancis tidak membiarkan itu terulang. Mereka menang 3-1. Blanc membuka keunggulan, Prancis kembali memperlebar jarak lewat gol bunuh diri Lyuboslav Penev. Bulgaria sempat memperkecil kedudukan lewat gol Hristo Stoichkov. Tapi Prancis mengunci kemenangan lewat gol Patrice Loco di menit ke-90. Prancis lolos ke perempat final sebagai juara grup. Di babak 8 besar, mereka bertemu Belanda. Laga berjalan ketat, 90 menit, skor tetap 0-0, tambahan waktu, tak ada gol. Laga ditentukan lewat adu penalti. Semua penendang Prancis sukses, termasuk Zidane yang tampil tenang, hingga Clarence Seedorf gagal yang membuat Belanda tersingkir. Dan Prancis ke semifinal. Untuk pertama kalinya sejak Euro 1984, lawan mereka di semifinal adalah Republik Ceko. Tim kejutan yang tampil solid sepanjang turnamen. Tapi inilah titik di mana kekuatan Prancis diuji habis-habisan. Zidane kesulitan menembus pertahanan lawan, Djorkaeff dijaga ketat, lini depan buntu. Laga berakhir imbang 0-0, lagi-lagi harus ditentukan lewat adu penalti. Tapi kali ini, nasib tidak berpihak. Reinald Pedros gagal mengeksekusi. Republik Ceko melaju ke final, Prancis tersingkir. Dan disinilah perbedaannya terasa. Jika 2 tahun sebelumnya kegagalan berujung krisis dan saling menyalahkan, kali ini tidak. Memang, ada kritik, terutama terhadap pendekatan yang terlalu berhati-hati. Beberapa media menilai permainan Prancis terlalu defensif, terlalu pragmatis. Dan ya, kegagalan Pedros di adu penalti sempat jadi sorotan besar, bahkan memengaruhi kariernya di tim nasional. Tapi secara umum suasananya berbeda. Media mulai memberi apresiasi, publik mulai percaya, Aimé Jacquet tetap dipertahankan sebagai pelatih. Dan yang lebih penting, fondasi tim ini diakui semakin kokoh. Untuk pertama kalinya sejak 1986, Prancis terlihat seperti tim yang serius, tim yang bisa bersaing di level tertinggi. Euro 1996 bukan tentang trofi, tapi tentang keyakinan bahwa arah mereka sudah benar, bahwa setelah masa gelap, cahaya mulai terlihat, dan mereka tahu tantangan yang lebih besar akan datang. Karena 2 tahun kemudian, mereka akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan cerita yang lebih besar sedang menunggu untuk ditulis. Tapi sebelum cerita besar itu dimulai, Prancis masih harus memantapkan diri. Di tengah persiapan menghadapi Piala Dunia, mereka memulai pembangunan simbol baru. Stade de France, sebuah stadion megah yang dirancang bukan hanya untuk menjadi tempat pertandingan, tapi juga lambang ambisi baru bangsa ini. Pada 28 Januari 1998, stadion ini akhirnya diresmikan lewat laga uji coba melawan Spanyol. Dan di sana seorang pria bernama Zinedine Zidane mencetak gol pertama yang pernah lahir di rumput Stade de France. Gol yang tak hanya memberi kemenangan 1-0, tapi juga menandai dimulainya era baru sepak bola Prancis. Namun suasana di sekitar tim belum sepenuhnya tenang. Aimé Jacquet, sang pelatih, menjadi sasaran kritik. Meski membawa tim ke semifinal Euro dan mulai membangun kestabilan, banyak media besar menganggap Jacquet terlalu konservatif, terlalu banyak bertahan, terlalu sedikit mengambil risiko. Sebagian bahkan menyerukan pergantian pelatih, hanya beberapa bulan sebelum turnamen terbesar dimulai di tanah sendiri. Tapi Federasi Prancis berdiri teguh, Jacquet dipertahankan. Dan di balik layar ia sedang merancang sesuatu yang belum pernah dimiliki Prancis sebelumnya. Tim yang menyatu dalam keberagaman. Jacquet percaya bahwa kekuatan Prancis justru terletak pada latar belakang para pemainnya. Bahwa warna kulit, agama, atau asal-usul bukan penghalang, tapi kekayaan,
Sayangnya, tidak semua orang sepakat. Jean-Marie Le Pen, tokoh politik, simbol sayap kanan ekstrem di Prancis, menyebut skuad Prancis sebagai tim buatan karena diisi pemain keturunan Afrika dan Arab. Komentarnya menuai kecaman, tapi juga menunjukkan realitas pahit yang harus dihadapi para pemain, bahwa mereka bukan hanya bermain untuk menang, tapi juga untuk membuktikan bahwa mereka adalah bagian dari Prancis. Tim ini pun melangkah dengan beban ganda. Mereka membawa harapan sepak bola dan harapan sosial. Dan di sanalah, menjelang musim panas 98, sebuah pertanyaan besar mulai muncul. Apakah Prancis bisa menciptakan sejarah? Ataukah mereka akan kembali tumbang oleh tekanan dari bangsanya sendiri? Tahun 1998, Prancis menjadi pusat perhatian dunia. Untuk kali kedua dalam sejarah, mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi kali ini terasa berbeda. Mereka tidak hanya menjadi penyelenggara, mereka datang sebagai kandidat serius. Di bawah arahan Aimé Jacquet, Prancis perlahan membentuk identitas, solid di belakang, disiplin di tengah, dan punya senjata rahasia bernama Zinedine Zidane. Tapi menjelang turnamen, tekanan begitu besar, Jacquet dikritik karena keputusannya mengandalkan pemain muda, seperti Thierry Henry, David Trezeguet, dan Patrick Vieira dianggap terlalu berisiko. Tapi Jacquet tahu apa yang dia bangun. Dia tidak sedang mengejar popularitas, dia mengejar keseimbangan. Dan dia tahu, jika ingin juara dunia, Prancis harus bermain sebagai tim, bukan sekadar kumpulan individu. Piala Dunia 1998 adalah milik Prancis. Negara tuan rumah itu tergabung di grup C bersama Afrika Selatan, Arab Saudi, dan Denmark. Mereka tak hanya membawa harapan publik, tapi juga tekanan luar biasa untuk membuktikan diri di depan bangsa sendiri. Laga pertama, Prancis versus Afrika Selatan, 12 Juni 1998, Stade Velodrome, Marseille. Prancis membuka langkah mereka dengan penuh percaya diri. Melawan Afrika Selatan, Les Bleus tampil dominan sejak awal pertandingan. Di menit ke-36, gol pertama lahir dari skema bola mati. Yuri Djorkaeff mengirimkan umpan sepak pojok ke tengah kotak penalti, dan Christophe Dugarry menyambutnya dengan sundulan akurat. Gol pembuka dan stadion pun bergemuruh. Prancis terus menekan. Di babak kedua, tekanan mereka membuahkan hasil, meski dengan cara yang unik. Menit ke-77, Pierre Issa dari Afrika Selatan melakukan gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi bola liar. Skor menjadi 2-0. Dan di menit ke-90, penonton disuguhkan kilasan kecepatan muda yang mematikan. Thierry Henry, pemain muda Monaco, menyelesaikan serangan balik cepat dan mencetak gol ketiga Prancis, skor akhir 3-0. Awal yang sempurna. Laga kedua, Prancis versus Arab Saudi. Di atas kertas, ini adalah pertandingan yang timpang, dan kenyataannya pun demikian. Menit ke-36, Thierry Henry membuka keunggulan Prancis. Gol ini berawal dari umpan silang mendatar Bixente Lizarazu dari sisi kiri. Bola mengarah ke kotak penalti, dan tanpa ragu, Henry menyambarnya dengan sepakan kaki kiri dari jarak dekat. Les Bleus unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Prancis tak menurunkan intensitas. Menit ke-68, David Trezeguet mencetak gol kedua. 10 menit berselang, Thierry Henry kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol keduanya tercipta dari bola panjang yang dikirim Fabien Barthez. Bola memantul di area pertahanan Arab Saudi, dan Henry yang lolos dari kawalan menyambutnya dengan kontrol tenang sebelum menaklukkan kiper dengan sepakan kaki kanan. Skor 3-0. Lalu di menit ke-78, Bixente Lizarazu ikut berpesta. Ia menyelesaikan umpan 1-2 dari sayap kiri dan menaklukkan kiper dengan finishing cerdas. Prancis menang telak, 4-0. Tapi ada noda di balik kemenangan ini. Zinedine Zidane, maestro lini tengah, di kartu merah. Ia tertangkap kamera menginjak kapten Arab Saudi, Fuad Amin, dalam situasi tanpa bola. Aksi itu dilakukan ketika lawan sedang terjatuh. Tanpa ragu, wasit langsung mengusir Zidane dari lapangan. Kartu merah ini mengejutkan publik. Pelatih Aimé Jacquet menyayangkan insiden itu, meski tetap membela Zidane dari kemungkinan provokasi. Beberapa rumor menyebut adanya hinaan rasial, namun tak pernah terbukti. FIFA menjatuhkan sanksi 2 laga. Sebuah kehilangan besar bagi Prancis. Laga ketiga, Prancis versus Denmark. Tanpa Zinedine Zidane yang masih menjalani skorsing, Prancis tetap tampil percaya diri menghadapi Denmark, lawan terkuat mereka di grup C. Baru 12 menit berjalan, Les Bleus sudah unggul. David Trezeguet dijatuhkan di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih.
Yuri Djorkaeff yang maju sebagai algojo sukses mengeksekusi penalti, membawa Prancis unggul 1-0, tapi Denmark tak tinggal diam. Menit ke-42, giliran mereka mendapatkan penalti. Vincent Candela melakukan pelanggaran terhadap Martin Jorgensen, dan Michael Laudrup menuntaskannya dengan tenang. Skor kembali imbang 1-1. Namun Prancis menunjukkan kelasnya. Di babak kedua, menit ke-56, Emmanuel Petit mencetak gol kemenangan. Menerima bola liar di luar kotak penalti, ia melepaskan tembakan kaki kiri mendatar yang tak bisa dijangkau kiper Peter Schmeichel. Skor akhir 2-1 untuk Prancis. Les Bleus menutup fase grup dengan rekor sempurna. 3 kemenangan dari 3 laga. Di babak 16 besar, Prancis berhadapan dengan Paraguay, tim yang bermain dengan pendekatan ultra defensif. Sepanjang laga, Prancis mendominasi permainan. Mereka terus menekan, mengurung pertahanan lawan. Tapi rapatnya barisan belakang Paraguay, serta penampilan solid José Luis Chilavert di bawah mistar, membuat gol terasa sangat jauh. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya di menit ke-113, kebuntuan pecah. Laurent Blanc muncul sebagai penyelamat. Golnya, sebuah sepakan dari jarak dekat setelah situasi kemelut, menjadi golden goal pertama dalam sejarah Piala Dunia. Prancis menang 1-0, menang dramatis, menang bersejarah, dan mereka melangkah ke perempat final. Di perempat final Prancis bertemu Italia, dua kekuatan besar Eropa. Pertemuan klasik yang penuh gengsi, penuh taktik. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit pertama. Italia sangat disiplin. Prancis juga tak ingin gegabah. Duel di lini tengah jadi sorotan. Zidane, Petit, dan Deschamps mencoba membongkar lini belakang Italia yang dikomandoi oleh Paolo Maldini. Italia bertahan rapat dan sesekali mengandalkan Christian Vieri di lini depan. Tapi sampai waktu normal berakhir, skor tetap 0-0. Laga berlanjut ke perpanjangan waktu, tidak ada perubahan, tidak ada gol. Akhirnya, adu penalti jadi penentu. Tensi tinggi. Satu kesalahan bisa jadi bencana. Zidane, Trezeguet, Henry, dan Blanc menuntaskan tugas mereka. Lizarazu gagal. Tapi Italia juga tak sempurna. Albertini tak berhasil. Dan penalti terakhir dari Luigi Di Biagio membentur mistar. Skor akhir 4-3 untuk Prancis. Kemenangan ini tak hanya membawa mereka ke semifinal, tapi juga memperkuat keyakinan. Prancis bukan hanya tuan rumah, mereka benar-benar penantang serius gelar juara. Di semifinal, Prancis menghadapi Kroasia, tim debutan yang mencuri perhatian dunia. Bermain tanpa beban dan penuh kejutan. Prancis lebih banyak menguasai bola, tapi Kroasia disiplin dan tak mudah dibongkar. Babak pertama ditutup tanpa gol. Tapi di awal babak kedua, kejutan terjadi. Menit ke-46, Davor Schuker memanfaatkan kelengahan lini belakang Prancis. Satu sentuhan, satu penyelesaian tenang, dan Kroasia unggul 1-0. Stade de France terdiam. Tapi Prancis merespons dengan cepat. Hanya 1 menit berselang, Lilian Thuram muncul dari lini belakang. Sebuah tackle, sebuah kombinasi cepat, dan sepakan kaki kiri menyamakan skor jadi 1-1. Gol pertamanya untuk timnas. Lalu di menit ke-70, sebuah momen langka, Thuram mencetak gol kedua. Kali ini lewat sepakan melengkung dari luar kotak penalti. Cantik, tenang, tak terduga. Prancis berbalik unggul 2-1. Dan luar biasanya, 2 gol itu jadi satu-satunya gol Thuram sepanjang kariernya bersama timnas. Jelang akhir laga, Laurent Blanc di kartu merah setelah bersitegang dengan Slaven Bilic. Prancis bermain dengan 10 orang, tapi mereka bertahan dengan rapat. Peluit akhir berbunyi, Prancis menang. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, Prancis lolos ke final Piala Dunia. 12 Juli 1998, Stade de France jadi saksi sebuah malam yang tak terlupakan. Prancis, tuan rumah, menghadapi Brazil, juara bertahan dengan skuad penuh bintang, Ronaldo, Rivaldo, Cafu, dan Bebeto. Di atas kertas, Brasil lebih diunggulkan. Tapi Prancis datang bukan cuma dengan kemampuan, mereka datang dengan semangat juang dan kebersamaan yang kuat. Menit ke-27, Zidane membuka keunggulan. Gol kepala dari tendangan pojok yang menakjubkan. Stadion meledak. 1-0. Tak lama sebelum babak pertama usai, Zidane kembali mencetak gol serupa. 2-0 untuk Prancis. Gol keduanya itu mengubah suasana menjadi harapan besar. Brasil berusaha membalas di babak kedua, tapi pertahanan Prancis kokoh. Kiper Fabien Barthez tampil penuh percaya diri menjaga gawang. Menjelang injury time, Emmanuel Petit menutup pesta dengan gol ketiga, 3-0. Kemenangan besar untuk Prancis. Ini bukan sekadar kemenangan di lapangan. Ini kemenangan yang menebus kegagalan dan keraguan masa lalu. Zidane, yang sempat jadi sorotan negatif karena insiden melawan Arab Saudi, kini jadi pahlawan. Pelatih Aimé Jacquet,
yang dulu diragukan karena taktiknya yang membosankan, kini membuktikan diri sebagai arsitek sukses. Lebih dari itu, tim ini menunjukkan wajah Prancis yang sebenarnya. Beragam tapi bersatu, para pemain dari berbagai latar belakang berkumpul dan bertarung bersama untuk satu tujuan. Malam itu, Prancis bukan hanya juara dunia, mereka menginspirasi dunia. Prancis juara dunia untuk pertama kalinya di tanah sendiri. Ini lebih dari sekadar kemenangan, ini penebusan. Dari kegagalan 1994, rasa malu di depan Bulgaria, tekanan media, keraguan publik, semua berubah di malam itu. Prancis menutup abad ke-20 dengan sejarah. Juara Piala Dunia 1998 di rumah sendiri. Tapi tak lama setelah pesta usai, pelatih Aimé Jacquet memilih mundur. Keputusan ini memang mengejutkan, tapi Jacquet tahu waktunya sudah selesai. Ia meninggalkan warisan yang kokoh, dan estafet itu diberikan pada asistennya, Roger Le Maire. Le Maire mewarisi tim dengan fondasi kuat, tapi tantangannya berbeda. Kini Prancis bukan tim underdog, mereka datang ke kualifikasi Euro 2000 sebagai juara dunia, dengan sorotan dan ekspektasi jauh lebih tinggi. Le Maire mempertahankan kerangka juara 1998, tapi mulai menyuntikkan energi muda. Pemain seperti Thierry Henry, Nicolas Anelka, dan Patrick Vieira mulai masuk ke tim inti di setiap pertandingan. Kualifikasi Euro 2000 bukan jalan mulus bagi Prancis. Mereka sempat ditahan Islandia, gagal menang di Kiev lawan Ukraina, dan bahkan kalah di kandang sendiri saat menjamu Rusia. Kritik mulai berdatangan, tapi Roger Le Maire tetap kalem, fokus membangun tim yang lebih matang. Di pertandingan pamungkas, mereka harus menang atas Islandia, dan berharap Ukraina terpeleset. Prancis menang, tapi itu belum cukup. Semua mata tertuju ke Rusia versus Ukraina. Dan ketika peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang. Baru saat itulah kepastian datang. Prancis lolos sebagai juara grup, tapi dengan napas tersengal. Klasemen akhir grup 4 pun mencerminkan betapa ketatnya persaingan. Prancis di puncak dengan 21 poin, Ukraina di bawahnya dengan 20 poin. Rusia membuntuti dengan 19 poin, selisih tipis, tensi tinggi. Tak ada ruang untuk lengah. Euro 2000 jadi ajang pembuktian bahwa kejayaan di Piala Dunia bukan sekadar euforia sesaat. Di bawah Le Maire, kombinasi pemain juara dunia dan darah muda seperti Henry dan Anelka menjelma jadi kekuatan yang siap menaklukkan Eropa. Euro 2000 diselenggarakan bersama oleh Belgia dan Belanda. Untuk pertama kalinya, turnamen diadakan di lebih dari satu negara. Prancis datang ke Euro 2000 bukan sebagai tim yang perlu pembuktian, tapi sebagai tim yang ditunggu-tunggu. Mereka adalah juara dunia. Dan kini, semua mata tertuju pada satu hal. Bisakah mereka menaklukkan Eropa? Prancis tergabung di grup D, grup yang disebut-sebut sebagai grup neraka. Ada Belanda sang tuan rumah, Denmark sang juara Eropa 1992, dan Republik Ceko finalis Euro 1996. Tak ada lawan yang ringan. Setiap pertandingan adalah ujian mental dan kualitas. Laga pertama, Prancis versus Denmark. Sebuah awal yang krusial. Prancis butuh awal yang meyakinkan untuk membangun kepercayaan diri. Dan mereka menjawabnya dengan penampilan dominan. Skor akhir, 3-0. Gol pertama lahir dari kecerdikan Laurent Blanc yang memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti setelah tembakan Nicolas Anelka ditepis. Sebuah penyelesaian khas bek senior yang tahu kapan harus maju ke depan. Gol kedua datang lewat kecepatan luar biasa Thierry Henry. Menerima umpan terobosan dari Zidane, Henry berlari menusuk pertahanan Denmark dan menaklukkan Peter Schmeichel dengan tembakan mendatar ke tiang jauh. Dan sebagai penutup, Sylvain Wiltord mencetak gol ketiga lewat kerja sama 1-2 cepat dengan Henry dan Vieira sebelum menyelesaikannya dengan sepakan tenang dari jarak dekat. Kemenangan telak atas lawan berpengalaman. Bukan sekadar 3 poin, ini pernyataan. Laga kedua, lawan Republik Ceko, pertandingan yang lebih ketat, tempo cepat, tekanan tinggi. Tapi Prancis tetap tenang, mereka bermain dengan efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Thierry Henry membuka keunggulan lebih dulu. Ia mencuri bola dari kesalahan bek Ceko, berlari tanpa pengawalan, dan menyelesaikannya dengan sepakan datar melewati kiper Pavel Srnicek. Sebuah gol yang lahir dari insting dan kecepatan. Republik Ceko sempat menyamakan kedudukan lewat penalti Karel Poborský, tapi Prancis tak goyah. Di babak kedua, Yuri Djorkaeff muncul sebagai pembeda. Mendapat umpan matang dari Henry, ia melepas tembakan keras dari dalam kotak penalti. Gawang bergetar dan Prancis kembali unggul. Skor akhir, 2-1. 2 laga,
2 kemenangan. Dan yang terpenting, tiket ke perempat final sudah di tangan. Laga terakhir fase grup. Prancis versus Belanda. Sebuah duel yang secara teknis tak lagi menentukan. Prancis sudah memastikan tiket ke fase gugur. Pelatih Roger Lemaire pun memutuskan merotasi skuad. Zidane, Henry, Laurent Blanc, dan Lizarazu disimpan. Mereka menghindari risiko cedera dan menghemat tenaga untuk yang lebih penting. Belanda tampil dengan kekuatan penuh dan menang tipis 3-2. Gol-gol mereka dicetak oleh Patrick Kluivert, Frank de Boer, dan Boudewijn Zenden. Sementara 2 gol Prancis datang dari Christophe Dugarry dan David Trezeguet. Tapi bagi Prancis, ini bukan bencana, mereka tetap lolos sebagai runner-up grup. Dan dalam turnamen seperti ini, yang terpenting bukan bagaimana memulai, tapi bagaimana mengakhiri. Di babak perempat final, Prancis menghadapi Spanyol, lawan tangguh yang tak bisa dianggap enteng. Tapi Prancis bermain dengan efisien dan tenang. Zinedine Zidane membuka keunggulan di menit ke-32 lewat tendangan bebas indah yang tak mampu dibendung kiper Spanyol. Namun hanya 6 menit berselang, Spanyol membalas lewat penalti Gaisca Mendieta. Skor kembali imbang, 1-1. Menjelang akhir babak pertama, Yuri Djorkaeff mengembalikan keunggulan Prancis lewat gol di menit ke-44. Gol yang krusial dan pada akhirnya menjadi penentu. Skor akhir 2-1. Prancis melaju ke semifinal. Tanpa banyak drama, tanpa banyak bicara. Hanya hasil. Di semifinal, Prancis berhadapan dengan Portugal dalam laga yang berlangsung ketat, keras, dan penuh tekanan. Portugal lebih dulu unggul lewat gol Nuno Gomes, dan skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Prancis tampil lebih agresif. Hasilnya, Thierry Henry berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor imbang bertahan hingga waktu normal berakhir, dan pertandingan pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Disinilah momen paling menentukan terjadi. Bola mengenai tangan bek Portugal, Abel Xavier, di dalam kotak penalti. Protes keras dilayangkan para pemain Portugal, tapi wasit tetap menunjuk titik putih. Zinedine Zidane maju sebagai eksekutor. Dengan ketenangan luar biasa, ia menaklukkan kiper lawan. Golden goal. Prancis menang 2-1, dan mereka pun melaju ke final. Final, Italia versus Prancis, ketika segalanya tertulis di menit terakhir. 2 Juli 2000, Stadion de Kuip, Rotterdam. Prancis menghadapi Italia di final. Italia unggul lebih dulu lewat gol Marco Del Vecchio. Mereka hampir mengangkat trofi. Tapi, satu kesalahan, satu kehilangan fokus, mengubah segalanya. Menit ke-90 tambah 4, Prancis masih tertinggal. Waktu hampir habis, tapi Wiltord memanfaatkan peluang tipis, menyamakan skor tepat sebelum peluit panjang. Pertandingan masuk extra time. Dan di menit ke-103, bola lambung dari Pires dikontrol sempurna oleh David Trezeguet. 1 sepakan keras, dan gol. Golden goal, Prancis juara. Sejarah terukir. Dengan kemenangan ini, Prancis resmi mencatat sejarah sebagai negara kedua yang berhasil meraih gelar Piala Dunia dan Piala Eropa secara beruntun. Sebelumnya, prestasi ini hanya pernah dicapai oleh Jerman Barat yang menjuarai Euro 1972 dan Piala Dunia 1974. Kini, Prancis mengikuti jejak itu dengan menjadi juara Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000. Zidane dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, tapi ini bukan kemenangan satu nama. Ini kemenangan sebuah generasi, perpaduan pengalaman dan energi muda yang ditangani dengan tenang oleh Roger Lemaire. Bagi Prancis, Euro 2000 bukan sekadar trofi, tapi pernyataan bahwa mereka bukan hanya juara, tapi kekuatan dominan di dunia sepak bola. Kebangkitan Prancis di akhir 90-an bukan sekadar kisah sukses. Itu adalah pernyataan bahwa mereka bisa bangkit dan memimpin dunia. Tapi dalam sepak bola, kejayaan tak pernah abadi. Setelah meraih 2 trofi besar, Prancis justru runtuh. Di Piala Dunia 2002, mereka datang sebagai juara bertahan. Namun tersingkir di fase grup tanpa mencetak 1 gol pun. Zinedine Zidane absen di 2 laga awal karena cedera, dan absennya itu membuat Prancis kehilangan arah. Ia kembali bermain di laga terakhir, tapi tak mampu menyelamatkan tim. Les Bleus kalah 2-0 dari Denmark dan pulang dengan kepala tertunduk. Euro 2004, harapan muncul, tapi gugur di perempat final. Lalu datang Piala Dunia 2006, mereka mengejutkan dunia, menyingkirkan Brasil dan Portugal. Zidane bermain seperti legenda, sampai segalanya runtuh karena satu insiden. Tandukan ke Materazzi, kartu merah. Kekalahan lewat adu penalti. Di titik itu, berakhir sudah era Zidane.
Prancis kembali terjerumus ke masa kelam, Euro 2008 dan Piala Dunia 2010. Jadi dua momen paling memalukan. Mereka menjadi juru kunci di fase grup, dua turnamen berturut-turut. Tim tampak kacau, para pemain terjebak ego, dan pelatih tak punya kendali. Identitas mereka nyaris hilang. Tapi seperti dulu, mereka belajar. Didier Deschamps datang, membawa kestabilan. Lalu lahir generasi baru. Griezmann, Pogba, Payet. Euro 2016, mereka nyaris juara di rumah sendiri, tapi kalah dari Portugal di final. Meski gagal, pondasinya terlihat kuat. Dan 2 tahun kemudian, semua terbayar. Piala Dunia 2018 di Rusia. Prancis jadi juara dunia. Bukan Zidane, tapi wajah-wajah baru. Mbappe yang meledak, Kante yang diam, tapi luar biasa. Tim ini bukan cuma juara. Mereka bukti bahwa Prancis tak pernah benar-benar tenggelam. Sepak bola Prancis seperti ombak, naik dan turun. Tapi setelah setiap kejatuhan, selalu ada kebangkitan. Ini bukan cuma cerita soal trofi. Ini cerita tentang proses, tentang belajar dari kegagalan. Prancis adalah bukti. Dalam sepak bola, masa lalu tak menentukan akhir. Yang penting bukan di mana mereka jatuh, tapi bagaimana mereka bangkit.